Silahkan. Halo, Ilham. Assalamualaikum. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mendengar ya? Halo. Salam kenal Mbak. Salam kenal kembali. Dari Serambi Makkah juga ini. Serambi Makkah. Dari Pulau Sabang. Kawan Dari Pulau Sabang. dari Pernah Saya dengar belum pernah Pulau sampai Sabang? sana. Harus Oh, dengar iya ya. dong. Dari Sabang Iya. sampai Lagunya kan. Merauke. Dari Ya, Sabang. ya. Oh. Iya. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke, hari ini kita mau diskusi, bincang-bincang topik kita Solidarity Forever. Semboyan Solidarity Forever ini adalah ideologi yang dipakai mahasiswa jurusan teknik mesin yang artinya solidaritas untuk kepentingan bersama. Diibaratkan sebuah mesin yang akan berfungsi maksimal dengan dukungan semua komponen-komponen pendukungnya. Jadi jika salah satu komponen pendukung tersebut rusak atau hilang, maka mesin tidak dapat berfungsi dengan maksimal, bahkan bisa mati total. Itulah arti dari filosofi Solidarity and Forever. Sumbernya dari sebuah website jurusan teknik mesin ya. Nah, kita hari ini mau membahas nih sejauh mana filosofi ini berpengaruh dalam perjalanan hidup dan karir buat yang memiliki latar belakang pendidikan dan dari jurusan teknik mesin. Jadi ada dua teman saya di sini, ada Adrian dan Uti yang nanti akan memperkenalkan diri. Adrian saat ini sedang menempuh S3 di US, tepatnya di Connecticut University. University of Connecticut. Connecticut. Ya, The University of Connecticut, dan Uti yang dulunya sempat S2 di Australia di University of Queensland ya. Ya. Oke. Mungkin langsung saja ya memperkenalkan diri masing-masing jadi lebih jelasnya. Mungkin saya tadi salah menyebutkan universitasnya. Mungkin dari Adrian dulu. Silahkan. Aduh, oke. Terima kasih Mbak Yeni. Oke, salam kenal semua. Senang bisa hadir di sini. Seperti yang sudah sampaikan, saya Adrian. Saya berlatar belakang di teknik mesin. Kebetulan di Bandung, di Jawa Barat. Terus kemudian saya S1, S2 di teknik mesin juga. Maksudnya sebut dong universitasnya. Universitas di Bandung. Oh, di ITB. Ya, di ITB. Tahunnya nggak usah ya Mbak ya? Atau disebut juga? Boleh juga, nggak apa-apa. Ketahuan ya umurnya. Ya, kami dari Jogja, tapi kami dari Jogja, kami merantau di Bandung, di ITB. Terus kemudian awalnya dulu pengen kerja di perminyakan. Dulu saya sangat oil and gas sekali waktu itu. Saya masuk teknik mesin, motivasi untuk ke sana. Cuman ternyata menjelang lulus tugas akhir di mahasiswa, tugas akhir dapat pembimbing yang bisa membrainwash saya untuk kemudian lanjut S2 kayak gitu. Jadi saya lanjut lagi S2 di institusi yang sama, di konsentrasi di bagian konversi energi di pembangkitan. Nah, sekarang saya sebenarnya murtad, tidak lagi di teknik mesin seperti Mbak Yeni. Oh, really? Oh, gitu. Bahkan di Connecticut ini saya dapat beasiswa untuk sekolah S3 di US, di University of Connecticut, yang sebenarnya saya jurusannya teknik kimia. Departemen saya chemical engineering. Tapi masih sekitar di conversion. Jadi ya anulah. Jadi di dua kaki. Posisi saya saat ini lebih banyak di teknik kimia, tapi saya secara general, secara utuhnya saya berada di dua kaki, dua region antara teknik mesin dan teknik kimia. Tapi bahwa benang merahnya tetap di bagian konservasi atau konversi energi, kira-kira seperti itu, Mbak. Sedikit pengantar dari saya. Terima kasih, Uti. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih juga ini yang udah ngundang buat podcast kita hari ini. Dan sebenarnya sih agak-agak surprise juga. Udah lama nggak ngobrolin
dan nggak dengar soal Solidarity Forever nih. Sebelumnya perkenalkan diri, nama saya Fatmawati, biasa dipanggil Uti. Kita slating dengan ini S1-nya di Teknik Mesin Universitas Syakuala. Kemudian saya lanjut ke S2 dan mungkin kalau pengadriannya cuma di 2 kaki gitu ya. Kalau saya mungkin juga pindah ke ruangan sebelah nih, ke gedung sebelah kalau di tempat kita kuliah itu karena berdekatan labnya. Saya ke manajemen sumber daya air di Integrated Water Management di University of Queensland, Brisbane, Australia di tahun 2013. Dan sekarang alhamdulillah kerjaannya masih linear di Dinas Pekerjaan Umum Kota Sabang di bidang sumber daya air juga. Sumber daya air. Oh. Ya, jadi interestnya lebih ke sumber daya air. Waktu S1 kalau di mesinnya dulu alhamdulillah sama, konversi energi. Konversi energi. Kita anak TKI semua kayaknya. Iya, TKI. Oke. Jadi terima kasih sudah memperkenalkan diri ya 2 kawan saya ini dan kita lanjut ke pertanyaannya. Jadi ini karena dua-duanya tadi juga. Tadi saya malah nanya, mohon maaf ya Mbak ya. Iya, boleh. Tadi malah saya motong nanya Mbak Uti tadi, saya mohon maaf, harusnya saya tidak boleh nanya ya. Boleh dong, boleh. Tadi saya Uti juga bilang, Uti nanya ya. Kan karena Uti juga mau nanya, Uti kan, mau S3 ini, nanti tanya sama Masya Allah, ya mudah-mudahan. Adrian udah jawab ya kenapa sampai memilih teknik mesin, karena memang tertarik sama oil dan gas. Kita sendiri nih, Ti, buat yang perempuan ya, mungkin kenapa bisa memilih teknik mesin awalnya gitu mungkin. Ya kalau diingat-ingat sekarang juga masih, kenapa dulu milihnya di situ, tapi emang jujur aja nih waktu tamat SMA tuh masih yang pengennya mana ya. Saya itu berada sebenarnya antara teknik kimia dengan teknik mesin. Cuman waktu itu lebih ke ego aja, kayaknya keren nih kalau ada cewek di mesin gitu. Keren. Okay. Bukan karena udah punya planning saya mau jadi apa gitu, enggak. Kayaknya juga kayaknya ya. Pengen tes nih apakah hanya cowok aja nih yang bisa lulus, cewek enggak gitu kan. Akhirnya ya udahlah ikut aja UMPTN-nya waktu itu dan alhamdulillah terpilih dan kaget juga ternyata banyak gitu ya di angkatan kita ya. Angkatan kita yang paling banyak. Wow, 10 dari satu angkatan berapa itu? Sejarah teknik mesin 136. Cowoknya 136, ceweknya 10. Banyak itu. Banyak. Kalau di kalau di ITB berapa? Saya, kebetulan angkatan saya termasuk yang nggak banyak, dari 6 atau 7 angkatan saya itu. Dari 130. 130 ya? Ya masih banyak sih di Syakuala. Bertahan ya, walaupun mungkin ada yang pindah universitas, tapi lulusnya tetap di teknik mesin. Bisa hebat juga ya. Tetap lulusnya di teknik mesin. Malah ada yang setia sampai S2-nya juga di teknik mesin. Ada yang masih setia di teknik mesin. Saya salut. Ya, bagaimana ceritanya nih Adrian sampai melamar S3 di Amerika, beasiswa Fulbright, pernah gagal nggak? Gitu. Wah, langsung ditebak saya nih. Panjang ceritanya. Jadi kalau saya memang tadi sempat saya bahas, saya bermain di pembangkitan energi, terus batu bara. Saya bermain banyak sekali di batu bara di S1, S2 dan biomas. Saya juga sering, pokoknya pembakaran dan lain sebagainya. Terus kemudian saya dapat tawaran dari senior, ya kebetulan juga pembimbing saya yang saya sempat bilang tadi, akhirnya mengubah karir saya. Terus kemudian saya jadi tidak ada tawaran posisi di alma mater juga. Oh ya sudah, nggak apa-apa, saya jalanin Pak. Terus kemudian ketika sudah di situ, semakin saya belajar, kok kayaknya saya harus mencoba yang lain gitu. Terus dari itu, karena saya menjelang di akhir-akhir itu saya bukan lagi memanfaatkan bahan bakar atau batu bara atau biomas yang kemudian jadi panas, jadi
terus dipanen energinya, panasnya, tapi saya lebih banyak membuat meningkatkan kualitas batu bara, biomas dan lain sebagainya. Jadi saya lebih beranjak ke hulu gitu. Kalau di teknik mesin sebenarnya saya di awal tuh S1 S2 saya bermain banyak di hilir, sekarang saya secara perlahan berjalan ke hulu. Semakin ke hulu saya melihat wah saya harus belajar, banyak yang nggak ngerti kayak gitu. Saya merasa banyak yang nggak ngerti, terus akhirnya saya wah kayaknya saya harus bergeser nih kayak gitu, karena kayaknya arahnya akan lebih ke konversi bahan bakar seperti itu, dari macam-macam seperti itu. Akhirnya saya berdiskusi dengan senior, ya saya harus kayaknya ke teknik kimia, meminta izin ke senior dan diizinkan. Sudah saya coba, dan dari satu ini saya ada beberapa top. Nanti topiknya panjang sih kalau cerita, cuman intinya saya sekarang tertarik di pembuatan hidrogen dan amonia untuk alternatif bahan bakar. Tapi sejauh ini sih dari kalau yang topik saya sekarang dari gas alam, seperti jadi dari metan yang tidak termanfaatkan, kira-kira itu. Dan kemudian saya harus ke teknik kimia, terus kemudian dari detailnya nanti ya. Tapi dari topik yang saya pengen lakukan ini sebenarnya itu ada dua yang paling membuat saya tertarik, itu di Chalmers di Sweden waktu itu, sama di Amerika. Sebenarnya itu yang sepuhnya itu di situ di Ohio State. Kalau ini di videonya Mbak Yeni yang sebenarnya ada di Mbak Tia itu, di Universitas Mbak Tia 2 itu. Cuman kebetulan dua profesor ini sangat sepuh, dan mungkin karena sangat sepuh banyak ini tidak ada respon bagi saya kira-kira. Jadi tidak beruntung, dan kemudian saya mengambil yang level yang agak lebih mudanya lagi, profesor yang di bidang itu yang lebih mudanya lagi. Dan kalau di Eropa itu saya dapat tawaran di Manchester di UK waktu itu. Terus kemudian tapi saya belum dapat beasiswa. Tidak ada beasiswa untuk ke UK. Belum, waktu itu ketika dia sudah yes, tapi saya belum dapat LOA, beasiswa untuk ke UK. Ternyata nggak lama setelah dia yes, saya keluar LOA dari Manchester, saya dapat pengumuman dari Fulbright seperti itu. 2 pekan setelah itu, dan akhirnya ya sudah, berarti harus US nih. Saya coba lagi ke ke Ohio, dan di profesor yang lebih muda di US, yaitu satu di Connecticut, satu di Utah. Nah, akhirnya saya terutama yang di Utah dan di Connecticut semua respon baik, terutama yang di Connecticut malah mau memberikan support yang lebih. Dan akhirnya karena saya sudah menikah dan punya keluarga, saya akhirnya ya memilih yang cenderung secara finansial lebih aman seperti itu. Ya, alhamdulillah sekarang saya sudah di sini dengan keluarga. Kira-kira gitu, Mbak. Ini mau masuk kepanjangan, tapi detail-detailnya kalau mau masuk silahkan. Kira-kira secara general garis besar gitu ya. Mungkin jadi pelajaran banget ya buat yang mendengar ya, karena dari apa yang dibagi Adrian ini, jadi bukan hanya mendapatkan beasiswa Fulbright, tetapi juga ada support dari kampus yang tambahan yang sangat besar ya, sangat besar, diberikan support dari kampus, stipend juga dari Fulbright dan juga dari kampus, sehingga nanti untuk tahun ke-4 dan ke tahun ke-5 ya bukan menjadi masalah lagi. Jadi itu juga menjadi pertimbangan kalau yang mau apply beasiswa nanti untuk tahun, karena untuk Fulbright akan membiayai kan 3 tahun. Biarpun yang Fulbright dikti ada kemungkinan kita bisa apply lagi untuk tambahan tahun ke-4 atau dapat support dari kampus. Tapi kalau kasus yang kayak Adrian ini udah memang aman banget gitu. Aman banget yang semua orang harus baru tahu kalau berarti bisa double gitu ya, maksudnya atau pada tahun ke-4-nya disupport sama kampus, jadi 1/3 tetap dari Fulbright, enggak di waktu yang bersamaan berarti.
Kasusnya beda-beda sih, nasib-nasiban, tapi Adrian bernasib sangat baik. Kalau saya Alhamdulillah. memang Kadang kan dari ada jenis beasiswa tuh yang nggak boleh double gitu ya. Maksudnya udah di ini kan kayak kasus kita dulu kayaknya nggak bisa deh waktu OSED. Maksudnya kalau dari OSED-nya kayaknya nggak bisa lagi dari yang lainnya gitu. Jadi kalau misalnya dalam kasus Bang Adrian nih bisa disupport sama kampusnya di waktu yang bersamaan. Iya, Iya. bisa khususnya Jadi, PhD ya. Mungkin bisa ya, dijelaskan lagi. PhD kali ya. Jadi saya juga pandangan saya seperti Mbak Uti dulu tentang beasiswa. Biasanya beasiswa ya cenderung eksklusif. Kalau udah dari saya ya kamu jangan dari yang lain. Pokoknya selesaikan program kemudian selesai. Tapi ternyata ketika setelah sampai sini ternyata apa yang kita dapatkan atau yang Fulbright kasih ke kami itu sebenarnya dibandingkan rata-rata PhD itu agak di bawah. Bukan standar PhD US. Saya nggak tahu kalau di Eropa atau di Australia, mungkin Mbak Uti lebih tahu. Tapi bahwa standar gaji di US atau paling nggak di state di negara bagian saya di Connecticut itu nggak semua di bawah gitu. Jadi nggak tahu nih, silakan kalau Ohio silakan ditambahin Mbak ya. Tapi kalau di tempat saya itu ada sekitar 600, yang dikasih Fulbright itu $600-700 lebih murah daripada rata-rata PhD yang digaji di sini. Jadi selama ini profesor saya hanya menambahin kekurangan $600-700 itu sehingga saya jadi setara dengan teman-teman yang jadi, lain. Masuknya sejauh ini sampai tahun ini kami fundingnya jadi double hitungannya seperti yang setahu saya ya, kalau yang saya alami. Tapi kasusnya mungkin berbeda-beda tiap kampus juga karena di sini kampusnya ya. Karena di sini summer yang TA sama RA itu nggak dibayar ya. Kalau di sana dibayar nggak Pak Adrian? Oh, saya di sini dibayar sih Mbak. Tetap dibayar ya kalau summer ya. Kalau di sini mungkin karena mereka nggak ambil kelas gitu, selama summer nggak dibayar gitu. Oh, yang maksudnya ini yang dari kampus atau yang dari Fulbright? Yang dari kampus. Oh, ya, kami tetap di sini tetap dibayar. Bahkan sebenarnya yang setahu saya term untuk yang dibayar tambahan itu adalah yang buat fall dan spring saja. Jadi di luar summer. Kalau summer nanti di hire lagi berarti harus ada tambahan lagi seperti itu. Iya, maksudnya kayak gitu. Fall sama spring mereka dapat bayaran gitu kan. TA, RA untuk stipendnya, tapi pas summer itu mereka nggak dapat. Jadi kalau hitung-hitungannya dengan Fulbright sama aja mereka dapatnya gitu. Karena ada berapa bulan yang kita tanpa harus bekerja, mereka kan kerja tuh banyak tuh tugas-tugas. Yang misalnya kawan-kawan saya ya, banyak tugas-tugas karena mereka dapat tambahan dari dapat TA dan RA itu banyak mereka harus meriksa tugas-tugas. Kalau Pak Adrian dapat tugas gitu nggak? Atau fokus ke riset saja? Itu alhamdulillahnya saya karena pembiayaannya dari riset, jadi riset saja. Saya riset seperti itu. Maksudnya tuh kayak jadi asisten gitu. Iya. Iya. Jadi itu lagi-lagi Mbak, itu kalau setahu saya lagi itu tergantung dari sumber dananya. Kalau sumber dananya dari fakultas, biasanya nanti dibebankan tugas-tugas fakultas seperti tadi ngajar, asisten koreksi, ya kayak gitu. Cuman karena saya kebetulan langsung dari lab, kira-kira gitu, jadi karena dari lab ya saya pekerjaan lab pada akhirnya riset, sebenarnya akhirnya kerjaan S3 saya. Jadi untung banget kalau teman-teman saya ini ditambah pekerjaan yang lumayan ya, karena dengan kuliah kita di sini kan jadwalnya juga kegiatan kita benar-benar padat kan, ditambah kegiatan mengajar. Kalau saya kemarin itu dapat mengajar juga semester kemarin, tapi dibayar per jam gitu, per jam seminggu tetap dihitung 20 jam gitu, biarpun per jamnya nggak mengajar aja. Kalau di sini misalnya kita mengajar itu kan cuma seminggu 2 jam.
tapi dihitungnya seminggu 20 jam karena kita kan mempersiapkan bahan, mempersiapkan semua itu dihitung banget di sini. Nah, itu enaknya gitu kan. Jadi itu yang saya iri di sini. Ya. Iya. Jadi nggak 2 jam seminggu, dibayarnya tetap 20 jam seminggu. Padahal ngajarnya 2 jam seminggu. Jadi terus mengapa memilih Connecticut tadi udah jelas ya kalau Pak Adrian, karena memang perjalanannya dalam memilih yang yang memberikan support terbaik gitu ya, memberikan support terbaik baik finansial maupun ya keilmuannya sudah dilihat. Jadi mungkin Uti dulu, kenapa dulu pilih University of Queensland juga? Dan kenapa di water management gitu, pindah ya, padahal dulu S1-nya cum laude. Niatnya juga mungkin sama lah kayak Pak Adrian. Pertama tuh pengen berkarir di bidang mekanikal gitu kan, khususnya ya kayak pertambangan gitu. Tapi pada waktu itu kan kita pas selesai itu pas tsunami. Terus kan setelah itu sempat terlibat di rehab rekon, bekerja dengan NGO. Jadi mungkin merasakan aura kerja berbeda gitu. Nah, terus waktu sebelum tsunami itu kan udah sempet ikut tes PNS. Nah, jadi kebetulan di Sabang itu ada buka namanya Balai Latihan Kerja. Dan butuh alumni-alumni teknik mesin dalam jumlah yang banyak karena mempersiapkan tenaga-tenaga kerja. Akhirnya orang tua nyuruh lah buat ikut di situ. Walaupun hatinya pengennya yang lain gitu kan, tapi ya karena menjadi anak yang berbakti ya udahlah. Akhirnya mengikuti arahan orang tua. Nah, setelah 10 tahun lah lebih kurang berkarir di ASN, pada satu waktu tuh ada acara musyawarah rencana pembangunan daerah. Dan pada saat itu kita lagi krisis air minum karena sumber air baku kita yang utama itu mengalami degradasi. Jadi air yang biasanya bagus tiba-tiba berubah warna, dan pada saat itu tuh nggak ada yang peduli kenapa mencari solusi bersama tapi malah menyalahkan salah satu pihak. Nah, aku di situ tuh agak merasa kok nggak ada yang berusaha bantu ya. Jadi ada semacam emosional ketertarikan emosi lah akhirnya tuh untuk mempelajari bagaimana cara mengelola sumber daya air kita yang baik. Mungkin kalau hidupnya di daratan dengan sumber air yang mengalir, mungkin interestnya akan berbeda. Tapi ketika tinggal di satu pulau kecil dengan penduduk yang terbatas dan sumber air yang sangat terbatas, disitulah muncul rasa ingin melindungi, ingin mempertahankan mata air itu supaya tidak menjadi air mata bagi anak cucu. Beranjak dari situ itu terpikir setelah aplikasi yang ketiga. Jadi aplikasi pertama ditolak, aplikasi kedua ditolak. Padahal AAS itu 3 tahunnya ikut AAS. Ya, 3 tahunnya itu ikut AAS. Padahal 2 tahun pertama itu masih bekerja di institusinya Australia juga, yang di NGO itu terlibatnya dengan langsung dengan government-nya Australia gitu kan. Tapi memang nggak ada pertimbangan bahwasanya punya background bekerja dengan Australia gitu, nggak ada. Jadi memang murni dilihat kedepannya itu akan berkontribusi seperti apa. Dan mungkin juga pada saat aplikasi itu aku sendiri, nggak ada yang mengawal, jadi nggak ada yang cuman review-review sendiri lah. Nah, yang ketiga ini alhamdulillah itu dibantu sama senior yang udah selesai di sana, terus dibantu dari pengisian formulirnya, cara menjawab pertanyaannya, pokoknya dikawal lah sampai alhamdulillah yang ketiga itu diterima. Dan pada saat itu aku juga dapatnya tuh dari Bappenas, dapat untuk yang double degree dengan Netherlands, ITB Netherlands, terus dapat yang dari pemerintah Aceh ke Taiwan, sama yang Australian Government AAS. Nah, mungkin kayak Bang Adrian juga akhirnya milih nih dari ketiga ini, mengevaluasi lagi seperti apa sistem pemberian beasiswanya, terus bagaimana mengcover keluarganya, karena tetap ada niat bahwa keluarga kan, dan pokoknya yang paling layak lah
Dan akhirnya pilihannya jatuh di Australian government, dan alhamdulillah sepertinya memang dari semua beasiswa yang aku lihat dari kawan-kawan waktu sampai di Australia juga, AS ini yang paling nyaman lah untuk kita keluar. Pada saat itu nggak ke Fulbright karena aku dengar Fulbright itu kompetisinya lebih luar biasa lagi. Dan mungkin pada saat melamar juga kemampuan bahasa Inggris juga masih belum terlalu advance lah ya. Jadi kan kalau Fulbright waktu itu udah 6 IELTS-nya, sementara AS itu masih 5,5. Dan kita tuh masuk ke GPA. Jadi kan peluang untuk lulus di AS itu memang lebih besar. Jadi ya itulah kenapa. Saya sempat daftar AS juga, Mbak. Ini ditolak waktu itu. Iya, karena pasti dari umum. Dari tadi saya nggak mention tuh, lupa saya sebenarnya selain Eropa, US, terus ada satu lagi saya coba ke Adelaide yang masih di topik yang pengen saya tekuni tadi. Saya coba ke Adelaide juga, dikontak, dibales di emailnya, cuman ya lagi saya perlu kendaraan kan buat ke sana. Saya apply AS-nya nggak lanjut, ya sudah berhenti di situ gitu. Iya, mungkin tadi kayak alasan tadi tuh karena Aceh termasuk GPA hanya bersaing dengan 5 daerah, terus level bahasa Inggris yang di bawah, jadi kan mungkin masih dianggap tertinggal nih. Nah mungkin di situ salah satu keuntungannya. Terus dibagi lagi kan, ada ASN dan non ASN, ada gendernya juga. Jadi saya dengar ada gendernya juga itu AS itu. Iya, jadi pilihan untuk lulus itu lebih besar ya. Iya. Tapi kayaknya makin kesini nih makin ketat kayaknya. proses ininya. Seleksinya itu kayaknya makin ini. Terkait dengan Solidarity Forever, apa masih menurut Adrian dan Uti ini arti Solidarity Forever itu gimana gitu? Terasa nggak kalau filosofi ini benar-benar terimplementasi selama kuliah dan sampai sekarang sebagai alumni teknik mesin? Adrian. Gimana ya? Saya kalau yang solidarity ini seenggak-enggaknya saya bisa, yang jelas masih berhubungan baik dan dekat dengan teman-teman seangkatan, dan terakhir itu yang saya ada teman kebetulan yang di angkatan saya yang saat ini masih di US itu kebetulan ada 4 orang, masih ada 4 orang yang kebetulan di US saat yang bersama. Satu di Georgia, satu di Michigan, satu di New York, dan saya di Connecticut. Dan kebetulan yang New York kemarin itu, yang di New York, di Columbia, dia lagi internship di sini. Di Connecticut ada satu perusahaan di situ. Terus ya sudah, Yan ini gimana ini? Wah, dia kebetulan kalau orang New York kan kemana-mana pakai subway ya, terus kemudian nggak ada mobil dan segala. Kebetulan alhamdulillah saya juga ada kendaraan di sini. Ya udah pakai sini aja, nginep sini aja. Tapi ya kamu harus ini. Saya sama keluarga di sini kayak gitu. Ya kalau kamu nggak apa-apa. Pokoknya kita bagi. Saya pakai kamar yang satu buat sekeluarga. Kamu pakai yang satu sendirian kayak gitu. Kebetulan kan kamar mandinya 1,5 lah. Jadi di kamar mandi yang kamar utama itu ada setengah kamar mandi gitu, jadi atau toilet yang bisa kita pakai untuk keluarga kami gitu. Jadi intinya hubungan baik itu atau kekerabatan yang kami dapatkan dari slogan Solidarity Forever itu ya masih kami bawa sampai sekarang. Bahkan sampai di sini kita ada teman pun ya, terus bahkan dia nanya, "Yan ini berapa?" Udahlah serah lu aja. Saya benar-benar hanya sekedar untuk ya karena teman, saya nggak tega untuk, karena kalau di Amerika itu sublease apartemen itu biasa, Mbak Uti. Jadi nggak tahu kalau di Cincinnati, tapi kalau di sini tuh pokoknya karena kita biasanya dengan apartemen itu sudah dikontrak 1 tahun, itu kalau pas kita kosong ya kita orang mau pakai ya kita harus bayar ke kami. Saya udah nggak usah. Padahal tahu juga dia punya pemasukan, dapat masuk dari internship itu, ya sudah, silahkan, ya gitu. Terus kemudian
yang itu contoh terdekat, dan kami juga berencana untuk berkumpul, nggak tahu di New York atau di mana, belum sampai, mudah-mudahan bisa. Terus yang kedua yang saya pengen sampaikan juga, yang ya saya bisa bilang cukup banggakan di angkatan saya, itu kami sampai sekarang sejak hampir 7 tahun, 2016. 6 tahun yang lalu kami berinisiasi untuk menyisihkan sebagian dari pemasukan kami 50.000 per bulan untuk beasiswa ke adik-adik kelas kami, kira-kira. Dan itu dari angkatan kami, dan alhamdulillah konsisten dari 2016 sampai sekarang itu sudah ada 15 mahasiswa yang kita biayain kuliahnya. Kita hanya membiayai S1-nya. Sekarang ya S1. ITB itu kurang lebih sekarang nggak tahu ya, sekarang 12-15 juta. Tapi biasanya yang kami biayai karena dia termasuk yang tidak mampu, dia biasanya di angka 5 atau 4 juta per bulannya, kira-kira gitu. Jadi ya nggak banyak kami, karena dari 130 angkatan kami itu nggak semua juga yang punya waktu luang atau kelonggaran untuk kemudian menyisihkan itu. Jadi ya tapi cukuplah kita bisa mengkoleksi sekitar 25-30 juta per bulannya, per semesternya. Terus kemudian dari uang itu kita berikan ke adik-adik kelas kami, dan itu alhamdulillah sudah 6 tahun ini berjalan. Ya mudah-mudahan konsisten dan kami bisa nambah lagi jumlahnya, terus ada yang lebih bisa, banyak ada yang bisa menerima manfaatnya, kira-kira gitu. Jadi di ITB itu nggak ada yang jalur prestasi gitu, yang biayanya lebih murah gitu, misalnya yang berprestasi biasanya ada. Yang jalur prestasi itu biaya per semesternya sampai 15 juta juga. Jadi kalau survei yang membuat kami ide seperti itu adalah, jadi kalau menurut kemahasiswaan saat itu dari ITB itu ada mahasiswa ITB itu ada 3 bagian secara besar. Ada yang benar-benar tidak mampu, nanti masuknya bidik misi, itu sudah di-cover oleh pemerintah. Oke. Terus yang biasanya ya sudah, kita programnya sudah ada gitu. Udah aman mereka. Ada yang 30%, yang 30% lain itu yang memang ada orang mampu cenderung kaya seperti itu. Ya tentunya yang seperti itu oke lah, mereka sudah aman tercover. Nah yang biasa yang agak susah ini atau sulit ini di 30% yang lain. Karena biasanya keluarga yang menengah cenderung sebenarnya bisa dibilang, bahkan beberapa yang kami berikan itu orang tuanya PNS. Tapi mohon maaf, mungkin anaknya banyak, ada 5 gitu ya. Iya, 6, benar. terus kemudian beberapa ada yang ini terhimpit hutang dan lain sebagainya. Terus kemudian ceritanya banyak lah. Terus ada yang orang adiknya itu sakit sehingga harus ada biaya yang besar. Tapi karena status misalnya orang tuanya itu keluarga menengah, PNS, nggak bisa juga mendapatkan beasiswa yang lebih. Jadi dari situ yang tidak mampu tidak bisa juga gitu, minta surat miskin segala macam nggak mungkin. Jadi kami biasanya menyasar yang ke situ, karena memang yang agak sulit tercover tuh yang daerah situ itu biasanya, yang menengah tapi ternyata ya kebutuhan ekonominya besar juga gitu. Seperti itu, Mbak. Iya, luar biasa. Oke, kalau Uti terasa nggak solidarity forever-nya masih? Kalau sekarang mungkin karena jarang ketemuan ya. Jadi kan kita cuman via grup gitu. Nah, paling ketika ada salah satu dari kita yang mengalami musibah, suami meninggal atau istri atau anak gitu. Nah, dari situ aja sih kerasa solidarity-nya, karena mungkin jalur karirnya kan juga udah beda-beda ya. Tapi alhamdulillah silaturahmi masih bagus. Jadi misalnya kebetulan kan kalau angkatan kita kan banyak yang kerja di perbankan nih. Nah, terus ada perlu apa gitu yang memerlukan jalur cepat gitu kan. Nah, alhamdulillah itu masih dibantu gitu. Jadi kalau menurut aku sih
solidarity forever-nya itu masih terasa, masih kuat sampai sekarang. Iya. Mungkin kita ini dikit ya Tia, karena kita dulu memang lulusannya begitu lulus tsunami gitu ya. Kalau saya juga baru lulus tsunami, jadi banyak yang setelah itu kebetulan juga industri-industri besar yang ada di Aceh juga ditutup ya pada saat itu, memang lagi lumpuh benar-benar. Jadi memang lighting kita memang banyak yang pindah jalur jadinya. Iya. Iya, soalnya kan dulu kita punya pabrik semen gitu kan. Kan waktu pasca kejadian tertutup. Jadi kalau misalnya memang benar-benar mengembangkan karir di bidangnya teknik mesin itu ya kita harus ke Batam minimal. Atau Medan gitu kan. Tapi kan kebanyakan tuh kalau Batam tuh lebih apa ya, gengsinya lebih tinggi gitu kan pada saat itu. Jadi kalau udah dengar Abang Leting udah kerja di perusahaan di Batam, pengen juga. Nah mungkin karena ya lagi-lagi karena mungkin perempuan belum menikah, terus orang tua juga lebih apa ya, udahlah nggak usah jauh-jauh gitu kan. Akhirnya ya udah ikutin maunya orang tua gitu. Benar. Oke, nah jadi tadi sampai di Amerika, Adrian masih ini ya, maksudnya teman yang mau numpang atau datang ke rumahnya welcome gitu ya. Jadi Adrian sendiri ketika datang pertama ke Amerika gitu, terasa nggak? Mungkin ada seniornya di sini yang langsung welcome juga gitu, terasa mendapatkan support karena ada solidarity forever-nya atau terasa nggak? Oke. Ya, itu kalau kasus itu agak sulit ya, karena kita berangkat bareng nggak sih, Mbak? Ya nih, Januari saya 2021 satu ya? semester, ya sama ya. Saya akhir Desember 2020. Ya, banyak faktor. Jadi jawabannya untuk solidarity yang forever itu enggak, sayangnya itu karena banyak hal. Pertama jelas karena COVID waktu itu, terutama Amerika saat itu sedang tinggi-tingginya. Yang kedua waktu itu ada rusuh kalau nggak salah ya di Capitol itu yang ada pas Donald Trump itu. Ya, itu sedang kacau juga. Yang ketiga, kebetulan state kami itu memang yang jarang, Pak. Jadi Connecticut itu state yang orang nggak gitu terkenal, nggak gitu tahu, terus kemudian dihimpit dua kota besar di antara Boston dan New York City, yang which is sebenarnya banyak itu. Kalau di antara dua kota itu saja itu sudah banyak, tapi memang daerah kami memang jarang. Jadi kami bilang, orang-orang kami di sini tuh bilang ya gini, state ini cuma state lewat aja, state orang lewat dari New York City mau ke Boston ya pasti lewat state kami, kira-kira gitu. Tapi jadi biasanya sih untuk orang luar atau orang Indonesia itu kurang begitu banyak. Yang agak banyak itu khususnya state kami itu ada di New Haven karena ada Yale University di sana, itu cukup banyak. Tapi lagi-lagi orang Indonesia juga tidak begitu banyak, kira-kira gitu. Jadi sayangnya saat itu saya harus melakukan semuanya sendiri, dan kemudian ya itu salah satu alasan saya belum memboyong keluarga saat itu, karena saya yakin ini pasti akan cukup berat saat itu. Ya, tapi tentunya teman tetap kalau dari teman mesin ketika bahkan berangkat pun, sebelum berangkat ada beberapa yang juga menghampiri ke rumah atau pamitan lah kira-kira, walaupun saat itu sedang COVID juga di Indonesia ya, Januari Desember akhir tahun sampai Januari ya, kira-kira gitu. Jadi secara fisik tidak ada, tapi secara ya online-nya ya tetap online karena memang keadaan ya juga. Tapi kalau di Amerika sendiri, kalau jurusan teknik mesin, biarpun sekarang udah di teknik kimia kan kakinya masih sebelah di teknik mesin gitu ya. Kalau di Amerika sendiri, semboyan Solidarity Forever itu ada nggak untuk di teknik mesin? Iya ya, penasaran juga.
Setahu saya Solidarity Forever itu sebenarnya kan lagu dari buruh ya. Dari semboyan buruh kalau di Amerika itu ketika mereka ada ketika buruhnya protes ketika revolusi industri Amerika lagi tinggi industri Amerika sedang naik-naiknya, banyak buruh yang dipekerjakan gitu, terus mereka menjadi persatuan buruh dan lain sebagainya, terus ada Solidarity Forever, ya gitu, yang gitu-gitu itu saya berpikirnya Mars buruh gitu. Mars buruh itu tuh dari atau Mars buruh atau kemudian yang kita ambil dari slogan Solidarity Forever teknik mesin di Indonesia itu dari situ sebenarnya. Tapi untuk teknik mechanical engineering-nya sendiri kok setahu saya kok nggak ada kira-kira gitu ya. Nggak ada itu, ya. Mereka nggak pernah dengar kalau di sini ada Solidarity Forever ya. Tapi bahwa slogan itu datangnya dari asosiasi buruh di Amerika memang. Seperti itu. Asosiasi buruh. Ketika zaman revolusi industri di Amerika. Mungkin kita harus lihat lagi nih. Solidarity Forever teknik mesinnya dari Solidarity Buruh Amerika atau memang kita punya dari Indonesia sendiri tapi kebetulan pakai bahasa Inggris gitu ya. Kalau di Aussie gimana Tih? Pernah dengar nggak di Aussie? Jadi waktu berangkat tuh kebetulan di angkatan nggak ada yang mechanical engineering, dan aku juga waktu di Australia itu nggak sempet ini sih searching gitu ya. Kalau di sana teknik mesinnya itu gimana? Jadi kurang tahu juga. Enggak, tapi ini waktu juga yang udah pasti sih memang kalau di Indonesia semua kampus punya. Semua kampus benar-benar. Ini ikut pertemuan teknik mesin seluruh Indonesia waktu itu di Institut Teknologi Surabaya di tahun 2003 ya kalau nggak salah tuh. Dan itu semua pakai, ada punya lambang itu, lambang dari TM Forever. Solidarity Forever. Alma maternya gitu ya. Iya. Jadi ini balik lagi, kita loncat-loncat diskusinya. Balik lagi ke perempuan di teknik mesin. Jadi di perempuan di teknik mesin, karena saya pernah ikuti diskusi sebelumnya, dikatakan karena di teknik itu perempuan sering termarginalkan, karena itu perempuan nggak banyak di teknik mesin. Jadi bagaimana menurut Uti atau Adrian sendiri melihat teman-teman perempuan di teknik mesin? Benar nggak mereka termarginalkan sehingga sampai saat ini terus ya di jurusan teknik mesin tuh selalu sangat kecil jumlah perempuannya? Kalau aku sih melihatnya setelah ngerasain tuh kayaknya nggak ada yang dimarginalkan gitu, dan juga tidak ada kekhususan tersendiri juga karena kita sedikit terus ada perlakuan khusus, itu nggak ada. Dari sisi nilai misalnya, jadi semua tuh memang fair, dilihat dari kompetensi kita masing-masing. Tapi memang mungkin karena justru perlakuan khusus yang aku lihat tuh kalau waktu kita masih kuliah ya, misalnya kita pas kuliah umum nih kan ketemu dengan anak-anak dari fakultas lain gitu. Jadi karena kita cenderung sedikit tuh kayak yang dikawal gitu, punya bodyguard yang banyak. Nggak boleh diambil jurusan lain gitu ya. Nggak bisa. Yang ceweknya. Gimana, udah agak-agak yang gimana gitu, udah ditegur gitu kan. Udah jangan jual-jual, jangan tempat bar pesona gitu. Jadi kalau nggak bisa bergerak gitu kan. Uti-utinya yang nggak boleh tebar pesona atau cowok lain yang nggak boleh ganggu Uti gitu. Iya, jadi itu kayak yang ya sama dua-dua. Jadi kalau udah ada reaksi yang agak ini, kita kan kadang-kadang pas dengan jurusan lain atau dengan fakultas lain itu kan ada yang itu yang keren ya gitu-gitu kan. Terus udah yang diwanti-wanti kita. Nah, apa tuh? Jangan, nggak usah macam-macam. Ini banyak nih penjaganya gitu. Malah nggak boleh ya. Itu merasa jadi ilfil gitu kan. Tapi untuk di dalam kelasnya, mungkin Adrian ya, kalau Adrian melihat nggak teman-temannya, kenapa malah dikit yang milih teknik mesin? Merasa nggak mereka
nggak terkungkung juga ya Tia. Nggak boleh pilih cowok jurusan lain sampai ke situ jadi ada gitu nggak ya? Gitu. Berarti ini lebih ke hubungan Kemana aja yang Adrian gitu. lihat. Gitu. Kalau dari keilmuan sebenarnya saya malah menyayangkan mungkin karena namanya udah mesin ya. Jadi kesannya tuh udah cowok banget, bengkel banget gitu loh ya. Iya. Terus jadi membuat secara psikologis itu psikis itu wah ini udah mesin nih. Jadi udah bukan buat cewek. Padahal kalau jurusan yang sebelahnya yang sister ini ya seperti teknik industri itu ceweknya kurang lebih banyak loh. Padahal sebenarnya teknik industri itu anaknya kan teknik turunannya anaknya teknik mesin yang belajar manajemen itu jadinya teknik industri kan pada akhirnya kurang lebih semua sama yang dipelajari ya mereka lebih belajar banyak ekonomi tapi somehow ceweknya lebih banyak di situ itu saya juga nggak tahu. Tapi Kalau saya lihat juga gini loh ya, kayaknya juga promosi teknik mesin ini ke kita yang perempuan ini juga kurang. Maksudnya untuk memperlihatkan bahwa mesin itu bukan seperti yang kita bayangkan gitu. Bahwasanya banyak jurusan itu yang perempuan juga bisa gitu. Kayak sekarang kan banyak yang robotik, nggak pure mekanikalnya gitu. Jadi sebenarnya itu peluang ke depannya mungkin dari manajemen kampus ya untuk menarik perempuan itu melalui promosi-promosinya seperti itu, mengenalkan karena kalau tak kenal kan maka tak sayang. Jadi memang kalau kita dengar teknik mesin kesannya tuh udah kasar, mandi oli gitu ya, bakalan masuk di bawah mobil mandi oli. Termasuk padahal kita punya jurusan teknik konversi energi itu kan peluangnya juga besar, 11-12 dia dengan kimia sebenarnya. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi, misalnya ada pembangkit yang dari air, apa-apa, jadi kita bisa combine lagi dengan hidrologinya. Gitu. Jadi banyak sebenarnya penariknya, tapi mungkin karena masih terbungkus dengan dia punya kekhususan mekanikalnya itu, jadi agak orang nggak tahu gitu. Kesannya jadi mesin nanti buat kita share dengan kamu. Promosi mesin gitu. Jadi istri saya itu orang arsitektur kebetulan di daerah green architecture. Jadi memang bagian gedung-gedung yang hemat energi. Ketika harus milih peralatan atau menentukan bahan yang bangunan yang hemat energi, artinya komponennya juga harus hemat energi juga. Seperti akhirnya ngomongin AC. Ngomongin itu kita punya plumbing, mesin pendingin. Itu ya dulu waktu kami masih pacaran ya saya sok tahu lah ya ini mesin banget itu COP terus kemudian sentral AC gitu-gitu. Jadi itu bahkan sampai ketika dia S2 pun saya beberapa kali sempat tanya ke saya juga gitu gimana ngitung beban pendinginan dan lain sebagainya kira-kira gitu. Itu dipelajari juga di teknik mesin dan itu benar-benar beririsan dengan teman-teman kalau istri saya di arsitek malah ya arsitektur atau mungkin di teknik fisika bangunan itu daerah yang itu tuh buat mereka lah. Jadi teknik mesin yang bagian AC gitu atau plumbing dan lain sebagainya, fisika bangunan, green architecture itu jadi satu di situ. Dan itu cewek banget. Itu kalau mau cewek perempuan mau berkarir di itu bisa sekali itu. Iya, sebenarnya teknik mesin itu bukan sesuatu yang perlu ditakuti gitu ya untuk perempuan ya. Bahkan kalau pengalaman saya sendiri sebagai perempuan di teknik mesin itu yang memang berjodohnya dengan orang teknik mesin juga. Tetapi maksudnya memang selama di teknik mesin itu merasa banget kalau kita ini disayang gitu sama teman-teman ya. Disayang sama teman-teman, kita benar-benar bisa menjadi diri sendiri juga. Kadang menjadi sahabat-sahabat buat laki-laki itu
enak banget gitu ya, jadi sahabat-sahabat, punya sahabat-sahabat yang kita bisa mengerti, kita bisa sharing sampai saat ini ya. Bahagia sekali. Pokoknya kita mengenal berbagai macam karakter. Laki-laki ya. Enggak gitu juga. Pak Adrian jadi, oh kalian begitu ya. Tapi maksudnya di angkatan saya dari 6 perempuan itu yang menikah dengan anak mesin lagi itu. Kalau yang anak mesin seangkatan cuma 1 pasangan. Jadi satu teman kami lagi perempuan satu angkatan menikah itu cuma satu. Tapi ada satu yang perempuan lagi menikah dengan angkatan lain. Senior itu ada. Itu ada 2 atau 3 bahkan. Yang banyak yang begitu yang itu. Tapi kalau yang cuma seangkatan, tapi yang 2 lainnya kayaknya menikah kayaknya bukan teknik mesin. Jadi dari 6 tadi 4 itu menikah dengan teknik mesin lagi. Dikawal. Angkatan saya. Iya, mungkin Uti nih mau tanya sama Adrian nih tentang S3 selanjutnya. Iya, jadi sebenarnya tadi waktu opening itu lumayan baru tahu juga informasinya bahwasanya bisa kita mencari universitas-universitas yang memberikan support ya. Memang sejauh ini aku belum intens sih karena niatnya masih yang maju mundur. Kalau saya ya tentang Fulbright ini saya ini paling konsiderasi yang pertimbangan yang betul-betul harus matang gitu. Karena waktu S2 aku kan 1 semester lempeng sendirian, cuman mikir diri sendiri ya. Terus semester kedua itu anak-anak mulai nyusul, suami mulai nyusul. Nah itu konflik udah mulai gitu kan. Terus pokoknya berasa memang itu berat dan memang harus diakalin, dibuat strategi yang sebagus mungkin gitu. Jadi aku yang semester 2 tuh sempat yang ya udahlah yang penting nih mata kuliah lulus aja, jangan ada yang fail gitu kan. Minimal untuk dan alhamdulillah bisa. Dan di semester 3 itu aku memutuskan akhirnya buat tesis itu sendiri lagi. Kenapa? Karena ketika tesis itu kan butuh konsentrasi yang lebih tinggi gitu. Nah, jadi itu yang masih menjadi apa ya untuk KS3 itu dengan rentang waktu yang lebih lama gitu kan. Nah, dan mungkin kayak Bang Adrian posisinya sebagai kepala keluarga, mungkin sedikit banyak itu membantu karena istri ada di rumah gitu. Nah, aku ketika posisi itu harus berbalik kan itu juga menjadi pertimbangan lagi gitu, yang biasanya bekerja sekarang terus harus di rumah gitu kan. Nah, jadi mungkin dari sisi finansial itu juga menjadi pertimbangan besar. Makanya mungkin ke depannya kalau memang ini aku juga akan mencari rencananya memang pengen baliknya ke Australia. Aku nggak tahu kenapa nggak begitu familiar dengan US. Nah mungkin nanti Yeni, Bang Adrian juga bisa cerita apalagi kayak Yeni ya. Yeni kan punya pengalaman S2-nya di Australia. Perbandingannya dengan US itu gimana? Karena jujur aja lebih banyak mendengar berita-berita yang lebih banyak negatifnya lah. Saya di sekolahan dengan ya berbagai macam hal di sana, jadi nggak berasa kayaknya nih aman gitu. Mungkin juga karena kekurangan informasi negara-negara bagian mana yang lebih family friendly gitu, dibandingkan yang lainnya. Iya. Nah, kalau saya jadi ingin ngomong juga nih, jadi ingin sharing juga. Jadi kalau saya ini melihat Fulbright ini keuntungannya gini ya kayak Adrian bilang tadi ya, misalnya biarpun sebenarnya kita dapat hitung-hitungannya itu nggak sedikit juga kalau dibandingkan teman saya yang harus kerja pontang-panting gitu dapatnya segitu gitu ya. Terus summernya mereka nggak dapat. Kalau kita tetap pasti setiap bulan kita dapat. Terus kalau kita PhD bisa bekerja dan uangnya tidak dipotong beasiswa kita, jadi bisa double gitu kan. Maksudnya kita bisa mempersiapkan uang itu untuk tahun keempat kita atau memang tahun keempat kita pasti akan bekerja juga gitu kan. Jadi memang kalau menurut saya kalau dari segi keuangan kalau Fulbright itu menguntungkan karena nggak hanya dari per bulan itu kita juga ada uang support untuk buku ya Pak Adrian ya setiap semester ya uang buku itu kan setiap 1 tahun kalau saya
1 tahun ya, benar, setiap 1 tahun, jadinya nggak terasa juga. 1 tahun ada uang buku, transportasi juga kita ditanggung kan, maksudnya waktu datang pertama itu. Itu di luar stipend yang biasa kita terima. Iya, Maksudnya kalau itu kayak di luar. kalau AS kan udah tuh setiap fortnight dapat ditransfer, udah selesai, nggak ada lagi tambahannya. Iya, uang buku itu di luar stipend kita gitu. Di Juga luar tapi untung, setahun sekali juga, Mbak. iya setahun sekali. Juga untungnya itu waktu kita itu karena kita dulu kan hikmahnya juga ya karena kita COVID, jadi kita nggak berangkat 6 bulan 1 semester tuh dari Indonesia, tapi tetap dapat stipend gitu kita di Indonesia gitu. Jadi kan lebih agak saving juga waktu berangkat kemarin tuh. Kalau saya sih, kalau Adrian mungkin mau nambahin? Ini tadi topiknya apa ya yang kayaknya di US ya? Pengenalan. Oh, yang ini seperti apa sih, Bang Adrian? Oh iya, pertama, itu juga. Kalau perempuan, maksudnya yang istri atau perempuan yang sekolah S3, saya mending menjadi pendengar aja karena agak beda kita posisinya. Saya pribadi kalau dibalik begitu saya nggak tahu juga gitu, karena posisi saya pribadi yang menjalani saja kami sudah merasa juga cukup berat, apalagi saya membayangkan nanti, apalagi yang sering jalan Mbak Yani, wah saya berkali-kali mention ke istri saya itu orang sakti banget pasti itu. Ibu-ibu yang pada atau kalau yang pada sekolah S3 ini pasti nggak main-main itu ya, Mbak Yeni, Mbak Tia, Itu dengan kita ada beberapa ada beberapa juga bisa nonton itu cerita Mbak Tia, kawan saya di channel saya juga. Jadi dia melahirkan lagi 2 kali melahirkan setahun sekali di Amerika. Tapi yang kemarin enggak, Mbak Tia kan melahirkannya pas master, suami kan di state lain master, gitu. Kan? Pas master, suami di state lain, lagi S2 juga. Tapi Mbak Tia melahirkan sendiri, ngurus 2 bayi. 2 tahun 2 bayi. Dan sekarang ngurus 3 anak S3 di sini sendiri. Ya memang kalau dari saya sendiri sama Mbak Tia, mungkin ada juga Mbak Lala, lagi ada beberapa teman-teman di sini. Mbak Lala itu dengan keluarga juga? Ibu bawa anak-anak aja ya. Jadi ada memang Mbak satu lagi yang di Arkansas, Mbak, kayaknya. Mbak siapa ya? Stefani atau siapa gitu. Angkatan kita itu. Siapa nggak gitu kenal ya? Dewi Kisti ya? Mbak Dewi ya? Oh, Mbak Dewi juga. Ada lagi yang di Arkansas itu, ada lagi. Pokoknya yang udah begitu-begitu saya udah hormat itu. Saya dari jauh udah udara. Karena kalau saya jadi suaminya, saya juga harus bertengkar dengan diri saya sendiri gitu. Saya harus itu. Kami masih ada yang masih ada yang ya kayak saya ada kerjaan lagi untuk nambah uang saku. Jadi memang kalau saya yakin Uti semangat, Allah tolong. Allah tolong. Allah kasih kekuatan kita. Anak-anak juga mandiri dengan sendirinya, yang mungkin waktu di masih anak-anak juga kayak gitu ya, biasanya mereka beradaptasi juga melihat bagaimana orang tuanya. Ketika orang tuanya sedang sangat-sangat sibuk, anak-anak juga otomatis dewasa dengan sendirinya juga. Jadi bersama-sama kita berjuang gitu biasanya dengan anak-anak. Insya Allah bisa. Kalau saya kan nggak ngapa-ngapain, Mbak. Saya di sini kan cuma jadi bapak aja di sini. Jadi saya cuma ngurusin saya sendiri. Jadi saya sendiri ya udah. Ya paling mentok. Istri saya juga kadang ngedrop saya. Saya kan istri saya yang pegang kendaraan, yang saya ngedrop anak, ngedrop saya, untuk anak jemput saya kayak gitu, begitu. Jadi taksi juga dia. Jadi ya makanya kalau itu pertanyaan khusus itu saya nggak bisa. Cuman memang saya kalau boleh kasih saran,
ya share aja, bukan saran, apa yang saya rasakan, alami, yang saya pikir juga kalau memang ada yang track S3 atau di US itu juga cek cek dari profesornya yang mau di-apply itu memang punya track record yang maksudnya khususnya funding ya. Jadi yang baik gitu. Jadi di CV-nya itu bisa dilihat kalau dia pernah mendapatkan NSF seperti National Science Foundation sebagai yang researcher gitu-gitu. Itu biasanya dia punya beberapa proposal lalu yang sudah dibiayai, dan biasanya dari situ intinya dia ada kesempatan untuk atau ada simpanan dana, atau bahkan sedang menerima funding, atau bahkan sedang mengajukan. Itu yang saya kebaikan, dan rezeki yang saya itu lagi-lagi, tapi itu rezeki, tapi itu juga kalau nanti boleh memilih, boleh kemudian dan apply usaha melamar, yaitu kalau bisa diarahkan ke yang situ. Jadi ketika nanti sudah takdirnya sampai pada waktu untuk memilih, jadi ya sudah, berarti kalau memang paling enggak secara finansial sudah aman dulu gitu. Jadi urusan tadi yang domestik rumah tangga itu ya karena itu pasti akan terjadi gitu. Makanya saya kapan-kapan pengen ngomong dengan Mbak Yeni, dengan istri juga, cuman saya kenalkan karena salah satu super girl juga saya pikir Mbak Yeni dan Mbak Tia sama yang di angkatan kami gitu. Saya aja salut Mas Adrian, Mbak Yeni, masih lanjut S3 gitu kan. Saya yang masih yang gimana gitu. Terus kadang dengan keadaan sekarang lagi kan men-challenge diri itu tuh yang luar biasa, memang harus benar-benar dari diri sendiri gitu. Melawan diri sendiri itu yang paling berat gitu. Keluar dari zona nyaman yang sekarang lagi kan. Jadi padahal memang benar sih kayak Yeni bilang, jadi 2 anak dulu kan waktu di Australia 2 anak dibawa usia childcare gitu kan. Dan itu memang berasa mereka lebih mandiri sekarang. Nah, cuman telah ini memperkuat niat si pasangan ini sekarang juga menjadi kendala. Iya, walaupun memang efek yang terlihat itu ketika ambil S2 itu mindsetnya udah berubah. Jadi mindset pria Indonesianya juga udah berubah gitu. Kenapa? Karena pada saat aku di Australia itu banyak kasusnya itu yang bapak rumah tangga gitu kan. Jadi sesama bapak rumah tangga akhirnya berkumpul dan akhirnya melihat wajar aja, biasa gitu. Nah, kalau membantu di rumah gitu kan. Ketika balik ke Indonesia seiring dengan waktu ya mungkin mindsetnya ini lagi kan. Jadi kalau udah bilang gimana, boleh nggak lanjut S3? Ya udahlah nanti jalan-jalan aja ya. Iya juga mungkin kalau ke Amerika ya nggak sengeri yang ini ya. Kalau misalnya di kota Connecticut mungkin gimana sharing pengalamannya. Kalau kami so far di Cincinnati ini kampusnya dekat masjid, lingkungannya di sini memang Islami gitu. Karena terasa banget ya jalan kemana-mana, anak saya aja kalau jalan sama saya karena saya berjilbab ya. Jadi banyak sekali yang assalamualaikum sepanjang jalan. Jadi dia bilang, kalau saya jalan sendiri kok nggak ada yang bilang assalamualaikum ya. Kalau jalan yang sama mama banyak yang nyapa assalamualaikum. Mungkin karena berjilbab kan. Jadi yang kadang dari orang yang nggak kita expect dia muslim gitu kan, dia biasa aja bajunya seksi-seksi gitu perempuan kan, pas dia lihat kita assalamualaikum dia bilang kayak gitu. Ya mungkin dia muslim. Kalau so far kalau di Cincinnati ini masjid dekat banget dengan kampus gitu, kiri masjid itu cuma 1 blok dari rumah, dan kampus cuma berbatasan dengan ini parknya kota Cincinnati gitu. Jadi memang deket semua. So far saya nyaman sih, nggak ada yang bikin takut naik ke bus, merasa ini so far kayaknya enggak gitu kalau di Cincinnati.
Ya kalau Adrian mungkin di Connecticut gimana? Oh ya, tadi sebelum ke Mbak Ya ini tadi mau nambahin juga itu dari Mbak Uti. Tadi saya juga jiwa atau budaya suami Indonesia di yang tipikal seperti itu ya. Itu juga saya pribadi saya juga terkikis gitu karena memang karena saya tumbuh, saya melihat ayah saya melihat mertua saya itu ya tipikal suami Indonesia, pokoknya yang istri itu kemudian cenderung melayani lah kayak gitu, makan aja diambilin dan lain sebagainya. Dan itu saya pribadi saya sudah tinggalkan itu sejak di sini saya juga masak, Mbak. Saya semua dari yang sebelum ke sini saya megang kompor aja nggak pernah, paling mentok itu cuma telur dadar atau mie goreng ya. Mie instan. Sekarang suruh bikin ketupat sayur atau guling upgrade ilmunya. Sate ayam bisa, Mbak, kayak gitu. Atau mie ayam bisa saya. Sekarang so far karena waktu itu karena 1,5 tahun saya tidak berpisah dengan istri. Cuman sekarang ketika sudah dengan istri kami atur jadwal karena saya giliran masak hari libur, Sabtu Minggu saya yang masak. Istri saya yang cenderung yang biasa dan kalau Sabtu Minggu kami cenderung masak untuk dua hari. Misalnya hari Minggu kemarin kami masak untuk paling nggak 2 hari lah, jadi sampai Selasa itu tinggal manasin aja. Jadi istri jangan fokus untuk makanan anak-anak karena kan yang sulung kami sudah sekolah jadi harus disiapkan. Nah itu kalau udah begitu saya ngebayangin Mbak Ya ini lagi tuh karena hebat juga ini si ibu-ibu ini lah. Saya pribadi yang kita ganti-gantian aja tuh kita merasa gitu loh, kita masih berat gitu, kadang-kadang pengen ngeluh, tapi kalau udah kayak gitu kebayang nggak pantas lah kayak gitu untuk ngeluh kira-kira gitu. Terus kalau ya silakan Mbak. Ya, makanya kalau waktu aku di Australia juga gitu ya. Jadi kebetulan suami juga jadi cleaner gitu kan. Jadi weekend kita aja tuh kalau udah weekend tuh ya udahlah, yuk kemana gitu. Pokoknya itu we time lah. Lupakan sejenak gitu kan. Jadi ketika Senin mulai lagi udah fresh lagi. Maksudnya, makanya kita tuh nggak punya kendaraan pribadi waktu di Australia kan. Jadi kita memang pakai public transport tuh sampai menyusuri Brisbane itu ujungnya di mana sih gitu. Saking penasarannya dan juga we time-nya kita. Jadi bawa anak-anak tuh naik train, kadang ganti naik tiket. Kebetulan kan Brisbane punya tuh semua transportnya lengkap gitu kan. Kadang naik bus ke daerah-daerah yang memang kita belum pernah lewat gitu. Jadi untungnya tuh aku dengan suami itu hobinya sama-sama suka jalan. Nah, jadi gitulah cara menghabiskan waktunya gitu. Karena kalau enggak ya kebayang juga kan dengan kita rutinitasnya. Karena waktu S2 aku juga kuliahnya tuh kayak jamnya orang S3. Jadi dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 5. Full gitu. Nah, alhamdulillahnya nggak ada kuliah malam. Nah, kadang-kadang tuh kalau pas lagi anak sakit atau apa. Nah, di situ ada juga Solidarity Forever-nya, walaupun bukan background-nya teknik mesin ya, mungkin. Tapi ada teman-teman dari yang seangkatan yang berangkat tuh, ya udah Mbak, nggak apa-apa, biar aku yang gantiin. Jadi dia yang jagain. Nah, nanti kadang berulang di teman yang lain, aku free bisa gitu. Nah, dari situ rasa kebersamaan itu ada. Gitu. Dan aku juga nggak bayangin kalau seandainya pada saat itu punya teman yang nggak care, sudahlah. Jadi di situ memang teman pada saat itu tuh benar-benar kayak keluarga dan mereka lah yang mensupport. Dan alhamdulillah juga di kelas jadi kelas aku tuh kelas internasional, maksudnya tuh jadi satu jurusan aku tuh punya 22 perwakilan negara. Jadi banyak lah karena dia tuh kayak lintas sektoral gitu kan, nggak harus punya background yang khusus untuk di water management tuh. Jadi pada saat baru-baru nyampe aku ngalamin yang namanya kekhawatiran berlebihan, itu anxiety itu ada.
Tapi ternyata teman-teman lain juga mengalami hal itu dari negara lain. Gitu. Jadi kita akhirnya saling menguatkan, you're not alone gitu kan. Dan akhirnya di situ aku yang udah, oh, berarti aku nggak sendiri nih. Ada teman dari negara lain juga kayak gini. Jadi akhirnya kita sama-sama melewati masa-masa penyesuaian itu. Alhamdulillah, akhirnya kita bisa lulus semuanya gitu. Oke, ya mungkin ini ya yang terakhir ini Adrian mungkin mau berbagi tips dan trik waktu melamar beasiswa ya mungkin untuk Ti juga atau mungkin buat teman-teman yang lain nanti yang melihat mungkin Adrian bisa bagi setelah mungkin lulus di Fulbright juga sebelumnya juga bisa apply udah sampai dapat TOA aja itu kan penting banget itu gimana ceritanya gitu mungkin bisa di-share. Berat ini. Ya kalau saya karena memang sudah harus sekolah waktu itu dan didorong juga saya kebetulan juga sudah ada arah mau kemana. Sehingga saya pengen memang saya sudah cukup spesifik sangat spesifik. Jadi memang ada, terus kemudian saya membuat list dan memang dari list itu ada yang jadi favorit yang saya bilang tadi di Chalmers di Swedia sama di Ohio State di US dan tentunya nggak hanya itu karena tentu kalau cuma 2 pasti nggak nyampe lah pasti dan harus dibikin list yang lain cadangan-cadangan berikutnya dan itu saya pribadi apply dari tahun 2017 karena waktu itu saya menikah di tahun itu juga dan saya janji ke mertua saya waktu itu adalah ini mau cepat sekolah waktu itu karena saya manggil mertua ayah mertua saya papa gitu karena jadi 2017 itu janjinya pengen sekolah di 2018 2019 gitu jadi di list itu dibuat di 2017 proposal itu juga dibuat saya mulai sebar email atau aplikasi apapun itu sejak 2012 ternyata belum rezekinya kayak gitu ternyata ketika sudah menikah kemudian mendapat ada anak terus kemudian malah mendapatkan posisi di ITB itu juga belum dapat juga jadi dari semenjak dibuat list itu ternyata nggak langsung terus ketika itu saya kalau nggak salah saya hitung baru 10 aplikasi total baik itu nyebar email beasiswa LPDP apapun lah waktu itu kami coba hanya 10 terus kemudian saya ketemu kakak kelas itu berapa ya harus sekitar 12 mas 10 sampai 12 saya bilang wah kurang banget itu kamu tahu nggak Chinese itu kebetulan yang ngomong itu kakak kelas juga di lulusan Fulbright juga alumni Fulbright juga terus kemudian bilang kamu tahu nggak Chinese di MIT itu kebetulan dia di MIT soalnya Chinese di MIT itu rata-rata apply di sekolah di US itu berapa itu 30 kan jadi kalau kamu belum dapat 30 belum sampai 30 apply jangan ngeluh dulu kayak gitu ya udah mas siap ketampar saya ya udah list yang tadi udah saya bikin itu ternyata kurang kan saya tambahin lagi kayak gitu tuh semuanya akhirnya di 2018 dan itu Fulbright yang pertama saya coba di 2018 gagal juga terus kemudian alhamdulillah dicoba di 2019 akhirnya diterima jadi dari 2017 2018 segala dicoba itu pokoknya terus kemudian 2019 baru 2 terakhir itu diterima termasuk 1 di Stuttgart juga tapi karena ketika sudah Fulbright keluar itu semua yang lain sudah saya tinggalkan pada itu akhirnya karena Fulbright ini kan secara keuangan sudah ada nih kayak gitu Kak. Sementara kalau yang lain baru hanya LOA dan kemudian belum ada beasiswanya begitu. Jadi kalau dari cerita singkat tadi sekiranya bikin spesifik kalau bisa spesifik terutama untuk yang udah S3 udah tahu profesornya siapa background-nya dicek kemudian
kalau bisa listnya banyak gitu. Kalau minimal 30 Pak. Karena itu hitungan saya kalau nggak salah di angka 28 atau 27 kalau nggak salah itu. Jadi yang akhirnya Fulbright diterima, kemudian di Connecticut dan di Utah diterima, itu di angka 27 kalau nggak salah, 28. Jadi saran teman saya tadi, kakak kelas saya tadi, ternyata ya benar. Berarti bahwa kalau pokoknya diperbanyak, insya Allah nanti akan ada yang nyangkut, kira-kira seperti itu. Dan kalau udah S3 ya kalau bisa harus ada yang spesifik, dan ya syukur-syukur tadi ada list profesor yang memang kaya gitu. Jadi ada jaminan finansialnya gitu. Ya, jaminan finansialnya ya. Keren kali. Ya Oh, mungkin ini Uti. gimana ya? Oh iya nih. Ini kan yang master nih pengen apply PhD, nah jadi dengerin. Kalau Yeni waktu itu memang sempat gagal juga yang ke AAS, jadi mungkin sama kayak Uti ya, begitu misalnya saya nggak pernah ngebayangin akan ke Amerika gitu juga kayaknya Amerika itu Islamfobia, itu juga bagian dari ketakutan saya. Jadi itu juga yang saya bahas dengan supervisor S2 saya, maksudnya ketika akhirnya beliau, saya gagal AAS, saya bilang ke beliau, saya gagal, maksudnya AAS, dia semangatin gitu. Ya ini kenapa nggak apply Fulbright? Hah, Fulbright? Kayaknya kalau saya pikir susah banget lulus gitu kan, maksudnya kalau AAS itu aja yang setiap tahunnya 250 orang gitu, saya gagal gitu, kayak agak gitu waktu itu. Masa yang Fulbright 20 orang saya apply gitu, kayak gitu kan. Jadi disemangatin lah sama Pak Arsyad untuk mahasiswa-mahasiswanya selalu begitu. Kalau yang lain juga bilang dia semangati, dia minta saya kirim proposal saya ke dia baca, dia komentari. Habis itu ya memang mungkin kalau yang nggak punya yang seperti itu, tidak salahnya kalau proposal kita itu ada proofreading, atau misalnya kawan kita yang bahasa Inggrisnya lebih bagus gitu, baca lagi, atau kawan kita yang memang seilmu baca lagi gitu, itu juga bagian yang meningkatkan kualitas proposal kita itu juga. Jadi kebetulan saya memang apply ke beberapa universitas juga, yang seperti Pak Adrian bilang ada beberapa yang menerima, banyak juga yang menolak gitu ya, tapi tetap ini sampai fokus ke University of Cincinnati ini karena memang supervisornya sangat-sangat mendukung gitu. Dari awal dia mendukung, saya juga disupport tuitionnya dari kampus, seperti itulah kita melihat, oh kalau ini masih ada, kalau kita istilahnya tidak tercover semua dengan beasiswa Fulbright gitu, jadi masih ada yang, kalau yang ini memang langsung tuitionnya dari kampus, jadi memang pas pilih-pilih ya kayak Uti juga tadi kan waktu apply beasiswa pas pilih, oh ini pertimbangannya yang terbaik yang kita ambil ya, waktu pernah gagal di AAS tapi akhirnya rupanya memang di sini jodohnya. Belum jujur tentu. aja kalau dengar Fulbright itu kayaknya susah nih. Rezeki juga, tapi semangat gitu, semangat karena kita udah pernah gagal juga gitu ya, mungkin jadi kita agak jiwa berjuangnya tuh ada gitu. Jiwa berjuangnya harus ada. Itu baru sekali. Nambahin yang proposal tadi itu juga penting. Jadi terutama untuk yang S3 ya. Jadi saya pertama kali bikin proposal untuk S3 itu ya itu setelah saya menikah, gitu, karena kebetulan udah janji sama bapak mertua pengen segera anaknya segera dibawa keluar gitu. Tapi ternyata itu ketika sudah dibikin ya gagal. Waktu LPDP, DAAD, yang beasiswa Sweden itu semua gagal semua. Terus kemudian itu versi satu proposal saya baca lagi, kok kayak gini ya, saya nulis ya, saya revisi lagi sendiri kayak gitu. Terus kemudian di 2008 lagi, oh ternyata diterima, kemudian di Fulbright yang pertama masuk dokumen gitu, artinya oh ini berarti oke lah. Terus kemudian waktu Fulbright pertama itu gagal di wawancara, tapi ternyata saya belajar di situ adalah wawancara saya nggak terlalu mempelajari lagi proposal yang saya tulis, terus kemudian saya baca lagi, saya improve lagi, begitu seterusnya dengan kegagalan di 2017, 2018 sampai 20-an
beasiswa, 20-an beasiswa atau 20-an email yang dikirim ke profesor, itu baru di 2019 itu. Direvisi ke sekian di tahun 2019 baru mulai kemudian mendapatkan respon yang baik dari baik profesor atau dari para penawar beasiswa yang memberikan beasiswa, yang menawarkan beasiswa. Jadi saya untuk yang S3 saya sarankan kalau bisa memang proposalnya dikuatkan dulu, kemudian diupdate terus karena ternyata itu yang pasti dibaca oleh apalagi calon supervisor kita. Dan kalau saya bandingkan yang 2019 ketika saya terima dengan file pertama yang saya bikin di 2019 itu yang memang beda ya, wajar saya nggak keterima di 2017. Jadi itu ternyata evolusinya baru terasa setelah 2 tahun itu. Ternyata butuh progres. Atau tadi bilang Mbak Yeni adalah tadi butuh orang lain yang proofreading. Tapi kebetulan saya mungkin agak malu atau gimana nggak sharing ke orang. Waktu itu saya minta istri saya, cuman tidak ke orang lain. Tapi ya itu saya mengkritisi diri saya di masa lalu, ternyata kamu salah ternyata kayak gitu ya. Kurang baik di sini belum ini ya, pada saat itu gitu ya. Iya. Dan memang mungkin sudah tadi bagaimana udah rezeki seperti itu. Tapi keuntungan juga ya kalau saya rasakan, karena saya waktu saya S2 di sana itu di Aussie ya, maksudnya saya melihat kalau senior-senior yang lagi S3 itu tidak ambil kelas ya. Jadi mereka seperti agak linglung dengan proposal mereka yang mereka bawa dari kampungnya, memang dari supervisornya aja yang membimbing dia gitu. Tetapi keuntungannya kalau di Amerika ini kita ambil kelas, jadi memang selama kita ambil kelas itu berprogres proposal kita itu. Yang kita udah ini lagi, kita benar-benar ditempa lagi, habis itu dapat masukan lagi dari dosen-dosen kita, jadi berprogres banget gitu terasanya. Bedanya berarti kalau program ini tuh nggak pure research gitu ya, ada kalau di Amerika memang kita pasti ada kelas lagi. Kalau saya 3 tahun 3 tahun ambil kelas lagi dulu. Sembari ini kan proposalnya memang kita ambil mata kuliahnya kan kita pilih yang supervisor kita yang ngajar gitu kan. Jadi kita tuh nanti kan untuk pertama ada 3 orang begitu yang akan membimbing kita committed, dan semuanya nanti 5 ya Pak Adrian ya kalau jumlahnya. Pokoknya yang pertama ini 3 orang. Jadi kita ambil aja dari 3 orang itu mata kuliahnya. Jadi ya kita ambil mata kuliah lain juga. Jadi selama itu kita mengembangkan gitu proposal kita sampai ya berarti, kita lebih yakin. Kalau di Australia seperti apa? Mungkin yang harus kita pelajari mungkin itunya dulu ya. Maksudnya ketika kita memutuskan akan di negara mana gitu, paling nggak melihat pembelajarannya dulu ya. Karena aku bayanginnya tuh kalau S3 tuh berarti kita udah punya proposalnya, akan full research-nya. Ya kalau di Aussie gitu kan, kalau di di sini kita ditempa lagi gitu, jadi berprogres lagi. Di negara beda ininya, sistemnya ya. Iya kalau di Amerika semua ya Pak Adrian ya, ada kelasnya ya. Iya, hampir semua ada kelasnya, dan kelasnya memang yang mendukung apa yang dilakukan pada akhirnya. Dan tapi stylenya mungkin sedikit-sedikit agak beda tiap universitas atau tiap lab. Tapi kalau profesor saya cenderung nggak pengen saya menghabiskan semua kuliahnya di 3 tahun awal atau 2 tahun awal. Bahkan pokoknya ya udah tiap 1 semester 1. Maksudnya yang kurang apa 1, terus nanti ketika risetnya jalan nggak ngerti apa, terus ya coba 1 lagi ambil yang ini gitu. Ya kira-kira gitu. Karena tergantung supervisor juga lah ya. Iya. Tapi secara total kurang lebih sama. Jadi kalau saya sih di 21 kredit, 21 sampai 30 kredit kalau nggak salah. Ya itu akhirnya ya sekitar 5 sampai 6 semester juga pada akhirnya. Kalau di sosial itu kita setiap semester 12 kredit minimal. Kalau di sosial, jadi 60 kredit lulusnya 60 kredit. Sanggup membaca aja ya, Yen. Sanggup membaca.
Nggak usah ngitung lagi. Nggak ngitung lagi sekarang. Oh, ada sih mata kuliah statistik aja. Mata kuliah statistik aja. Iya. Alhamdulillah sih, maksudnya dengan diskusi ini juga menjadi masukan, gambaran yang mungkin selama ini nggak pernah tahu gitu. Mungkin kalau ada teman-temannya Yeni yang lagi di Australia mungkin bisa juga Yen, jadi bisa ada perbandingan gitu ya. Iya. Karena aku kemarin memang pengennya tuh balik lagi, maksudnya lanjut lagi ke Australia. Queensland. Jadi nggak di Queensland, kayaknya bakal ke Wollongong sih. Karena aku rencananya tuh pengen S3-nya itu di Coastal Engineering, mengingat daerah kepulauan dan juga bidang kerjanya juga. Jadi Coastal Engineering tuh ke depannya tuh akan pengennya jadi fokusnya aku gitu. Nah itu kalau di Australia itu di Wollongong ininya. Wollongong. Ya. Mungkin di sini juga ada sambil dicari juga universitas di sini. Iya ya. Ada gitu ya. Promosi terus. Mungkin bisa ke Cincinnati. Bisa ada kawan saya. Kalau di US cari mungkin informasi. Mungkin di Rhode Island, Mbak. Di Rhode Island atau di daerah Hawaii. Daerah situ kalau mau dari coastal. Iya. Asik banget. Setahu saya daerah situ tuh yang kalau mau daerah coastal pantai, ocean itu di Rhode Island, Hawaii, tapi Florida iya, mungkin. Pemerintah Aceh itu punya MOU kayaknya dengan Rhode Island itu ya. Iya. Yang kemarin itu Rhode Island tetangga kami. Banding ya. Itu dibanding. Dengan kerja Gubernur Aceh kan? Iya. Yang datang abang letting kita itu ya. Itu Rhode Island tetangga kami di sini. Ya, pokoknya paling nggak terkenal itu ya Connecticut itu. Pokoknya kami ada di atas kami ada Massachusetts, di kiri kami ada New York State dan New York City. Di kanan kami ada Rhode Island. Udah. Berarti kalau ibarat kota Indonesia tuh kayak apa, Bang Adrian, kayak Jogja gitu? Kalau Jogja kan terkenal, Pak. Cuman pokoknya maksudnya tuh kayak daerah lewat aja. Gitu maksudnya. Oh iya, kalau dari segitunya lebih adem, Mbak. Yeah. Ya, kalau sebenarnya kalau dari perspektif orang Amerika, itu mereka lebih suka di daerah Connecticut. Karena kenapa Connecticut itu eksis dan pajaknya cukup mahal loh ya. Itu karena orang-orang Boston dan New York City ini yang mereka mungkin kerja hari-hari di sana, tapi kalau mau rumahnya tinggal itu di Connecticut karena lebih sepi, kan mereka individualis ya, mereka jadi kalau di Connecticut itu lebih cenderung kerja ya kayak pokoknya kemana-mana itu harus pakai mobil, jadi pokoknya public transport tidak begitu bagus dan jarak antar rumah itu hampir kebanyakan itu jauh-jauh gitu. Jadi memang ini Amerika banget gitu. Tapi setiap rumahnya kalau dilihat itu mobilnya pasti kalau nggak 3 atau 4, terus ada kapal lah, ada macam-macam lah. Ada Amerika banget. Jadi mereka cenderung orang-orang kaya yang biasanya kerja di New York atau Boston, tapi itu memilih menetap di tempat yang agak sepi kira-kira gitu. Saya waktu pertama milih University of Cincinnati ini kok nggak pernah dengar ya, kok Cincinnati itu kok kayak nggak di Amerika nama kotanya gitu kan. Di mana gitu kan Cincinnati gitu kan. Tapi begitu sampai di sini COVID lagi. Tokonya tutup semua. Habis itu lagi saljunya lagi tebal kan. Itu lagi begitu saya sampai saya sampai ke daerah remote area nih pikirnya kan. Tapi begitu COVID-nya hilang, saya baru tahu kalau Cincinnati ini kota industri yang tua banget gitu. Kota industri yang dari tahun 1800-an. Jadi kampusnya aja itu udah 200-an lebih umurnya. Jadi kampus yang tua banget, kota yang tua banget, yang industrinya masih kayak mana ya, karena Amerika itu sistemnya gini, gedung-gedung tua itu kan dilestarikan gitu kan, jadi tetap dipakai, jadi tempat bersejarahnya gitu kan, jadi memang
kalau fasilitas, kalau bus depan rumah sini deket ada kemana-mana shuttle. Pokoknya kalau fasilitas, kalau Cincinnati ini udah enak gitu, karena kotanya udah tua. Kalau metro itu terbesar di Ohio State ini terbesar katanya. Jadi semuanya ya. Sudah jadi kalau Connecticut itu memang Amerika banget. Kalau di Cincinnati ini international students ya. Oh, saya Uti ada lihat nggak status di WA saya? Waktu international student naik shuttle bus itu yang ada nyanyi. Oh iya. Nah, itu international student-nya rame banget. Dia gitu ya. Ya kayak bukan di Amerika lagi gitu ya. Jadi memang ya kayak saya bilang jalan di sini yang assalamualaikum rame banget karena memang berarti banyak international student di sana ya. International students ya. Cuma yang Indonesia saat ini kami bertiga PhD, yang S1 ada beberapa gitu. Kalau misalnya Indonesia nggak banyak, tapi dari negara lain banyak sekali gitu. Terutama dari India. Kalau di sini Ohio State yang banyak Indonesia ya. Kalau di Ohio. Wah, itu udah udah kampung itu. Udah kampung orang Indonesia di sini. Ya, kayaknya teman Uti ada juga ya di sana. Ohio State. Postingannya kayaknya orang Indonesia juga semuanya. Iya, kalau kita di sini memang jadinya berkawan dengan orang di sini gitu. Iya. Kalau di sini ya itu sama sih ya. Jadi sebenarnya itu Connecticut itu gimana ya? Karena sebenarnya secara jarak itu nggak terlalu jauh dari Boston sama New York. Jadi kalau mau kumpul karena jauh, iya kita harus ke sana. Sebenarnya bisa, cuman ternyata kalau mikir macetnya New York terus kemudian harus ke Boston sana itu kadang-kadang aduh malas juga gitu. Akhirnya ya kita nyaman di Connecticut. Akhirnya jadi agak terisolasi di sini. Tapi ya tadi alhamdulillahnya karena kami tetap di kampus walaupun tadi secara tipikal tuh ini Amerika banget karena tadi rumahnya pada jauh-jauh gini. Teman karena kalau di daerah Connecticut di universitasnya itu ya international student banyak dan alhamdulillah juga saya nggak sempat mention tadi di kami ini ada satu komplek di kampus itu yang isinya rumah ibadah semua dari gereja yang macam-macam, gereja yang ortodoks, gereja Katolik yang Episkopal dan sebagainya, terus ada sinagognya Yahudi juga, ada juga yang Muslim dan kebetulan yang paling ramai masjidnya di situ paling ramai teman-teman, kebetulan banyak teman-teman dari Mesir di sini, Mesir, Turki, kayak itu juga banyak. Dia tuh nggak berasa ya. Udah lewat kayaknya itu, udah nggak ada. Ya. Ya memang kalau yang di luar ini kan nggak tahu gitu Bang Adrian, maksudnya kondisi terkini itu seperti apa di sana, pandangan orang terhadap kita tuh yang Muslim itu bagaimana gitu. Apalagi kayak kita kan memang jelas punya identitas hijab misalnya gitu kan. Nah hal-hal yang gitu maksudnya. Misalnya kayak waktu kita di kampus di Australia dulu ada satu bangunan yang memang bisa digunakan untuk segala macam tempat ibadah, diberikan keleluasaan untuk beribadah. Nah, apakah di sana juga akan mendapatkan hal-hal yang seperti itu gitu? Itu kan biasanya jadi salah satu pertimbangan juga. Kalau kami kan Connecticut dan Ohio ini kan agak di atas ya, mungkin nggak tahu kalau di daerah selatan itu mungkin nggak tahu ya. Karena selatan itu kan ada istilahnya dan mereka cukup agamis dalam artian white American yang gereja banget gitu. Daerah South Carolina, daerah sana lah, Georgia itu mungkin white supremacist-nya rasisnya mungkin agak kuat di situ. Cuman kalau di daerah East Coast, New England, daerah pantai timur di Midwest, Ohio, Michigan, kayaknya sudah atau California itu mungkin sudah cukup ini. Makanan halal, daging halal itu dari segi itu udah nggak masalah, mudah ditemui. Ya mudah-mudahan lah kita nggak ketemu yang pastilah ada 1-2 kita nggak tahu ya karena teman saya yang saat ini di sini dia di Melbourne dulu pernah
dilemparin batu gitu sama orang Iya. di Melbourne malah gitu kan. Saya di Melbourne juga nggak pernah, alhamdulillah nggak pernah ada pengalaman buruk saja gitu. aman-aman aja gitu kan. Dia bilang pernah ditarik jilbabnya, pokoknya bilang, oh saya enggak, alhamdulillah. Sampai di sini juga dia kan takut juga waktu pertama anak saya gimana gini kan, anak dia datang ke sini misalnya pakai jilbab gitu, enggak, kalau so far nanti Mbak lihat lah gitu kan. Saya ajak ini, so far kita di sini memang banyak muslimnya, so far saya belum pernah pengalaman buruk. Dia cerita di Melbourne pernah, saya juga wah, saya di Melbourne juga nggak pernah gitu, nggak pernah ada pengalaman buruk, alhamdulillah ya. Jadi ya berniat aja, berdoa aja, mungkin kita nggak tahu ya. Dan secara sistem juga mereka mendukung. Secara sistem, walaupun kalau ada 1-2 oknum ya pasti ada. Cuman kalau secara sistem mereka juga, saya yakin juga di sekolahnya anak-anaknya Mbak Yeni juga. Saya makan siang pun sebenarnya menunya juga cenderung netral. Walaupun saya sendiri kalau misalnya ayam saya cenderung yang kalau bisa ada certified gitu. Cuman kalau anak di lab, di mana di kampus di sekolah atau di mana di sekolah ya sudah. Kalau memang, tapi ya menunya kami lihat juga ya ayam gitu, tidak ada yang kemudian nggak ada yang babi atau kemudian dan sebagainya. Jadi dan mendukung. Jadi dan saya waktu itu ada di Connecticut itu di Yukon itu bulan April kemarin itu di presidennya ngirim kayak email, suka ada email gitu. Itu April ini it's a holy month gitu. Karena waktu itu ada 30 hari Ramadan diakhiri dengan Idul Fitri, terus kemudian ada Paskah. Paskahnya 2 kali karena saya juga baru ketemu Kristen Ortodoks agak banyak tuh setelah di sini. Jadi ternyata Kristen yang Protestan dengan Ortodoks tuh mereka punya 2 kalender yang berbeda gitu. Jadi hari Paskahnya beda, hari Natal mereka juga beda. Yang satu 25 Desember, yang Ortodoks itu di 6-7 Januari kayak gitu. Kalender sistem kalian beda. Terus kemudian ada Passover itu teman-teman Yahudi yang merayakan migrasinya Musa dan kaumnya, Moses dan kaumnya untuk kejaran Firaun kayak gitu. Itu Passover mereka merayakan itu juga. Dan ada India waktu itu. Jadi itu ditulis di email atau mailing list di kampus, semuanya dapat di bulan April kemarin. Dan saya forward tuh, nanti saya kirim, saya coba lihat itu saya nggak kirim ke Mbak Yeni, tapi saya kirim ke orang tua saya, ke keluarga, jadi bahwa oh ini respectful gitu, pokoknya bulan ini bulan yang holy lah kayak itu menurut Yukon kemarin. Terus anak juga itu si Nafil setiap Jumat dia pulang untuk sholat Jumat dari sekolahnya kan di depan kampus gitu kan, jam Jumat dia boleh istirahat juga, early dismissal namanya, untuk religious purpose gitu bisa. Pokoknya sudah diakomodir ya. Mereka respect banget sih sama religion udah di sini. Oke, sini sudah jam 11. Uti mungkin harus melanjutkan tugas. 11 malam. Terima kasih banyak Adrian sama Uti. Sama Mbak Uti, nanti kita diskusi lagi ya, maksudnya karena kebetulan ada sedikit ini juga mertua saya, bapak istri saya itu juga pernah dinas di PU sumber daya air juga. Jadi beliau di Bendungan sih sebenarnya, banyak di Bendungan kayak gitu. Tapi sekarang kadang-kadang masih suka dipanggil gitu kadang-kadang. Tapi pada prinsipnya ada kesamaan background. Iya, Pertama sama-sama teknik mesin juga, yang kedua sharing kesamaan di itu. Ada cerita soal sumber daya air di PU. Ya, boleh. Mudah-mudahan saya ada kesempatan main ke. Nanti insya Allah ya, kalau saya aku yakin nih dengan niat lanjutnya saya mau. Mudah-mudahan dikuatkan. Bisa di sharing nanti ya, Yen. Iya pasti kita keep solidarity kita, solidarity forever kita.
Jadi mungkin itu saja. Terima kasih buat teman-teman. Di sini sudah jam 11 malam. Buat Uti, selamat bekerja. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih, salam kenal semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.